channel YouTube Mas dan Ember. Nabi yang bisa merubah pasir menjadi makanan. Kisah Nabi ke-6 yang mendapatkan julukan sebagai Bapak para Nabi. Sebab dari beliau lahir para pejuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditujukan pada kaum di masanya. Dinukil dari buku karya Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ilyas 1448 sampai 1522 berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-tokoh Sepanjang Zaman, menyebutkan orang tua Nabi Ibrahim bahwa Zar merupakan pamannya, sedangkan untuk ibunya bernama Layutsa, yakni seorang wanita yang menyembunyikan keimanannya. Menurut salah satu sumber, Nabi Ibrahim dilahirkan di sebuah kampung bernama Barzah. Tepatnya terletak di daerah Damaskus, yakni sebuah gua yang sangat terkenal. Dikatakan, apabila berdoa di dalamnya, maka semua pengharapannya akan dikabulkan. Sebelum kelahiran Nabi Ibrahim, para ahli nujum memberitahukan kepada Raja Namrud bahwa pada 1889 sampai 1956 Masehi akan lahir seorang anak laki-laki yang akan membinasakannya kelak. Oleh sebab itu ia memerintahkan prajurit untuk mencari anak laki-laki itu supaya yang diramalkan tidak menjadi kenyataan. Lantas anak laki-laki yang lahir di tahun itu dibunuh. Bahkan para lelaki dilarang menggauli istrinya. Bahkan setiap rumah dijaga oleh para pegawai istana. Beberapa waktu setelahnya dukunnya memberitahukan bahwa waktu kelahiran dari pembahasannya kelak sudah sangat dekat. Ketika masa melahirkan sudah dekat, ibu Nabi Ibrahim masuk ke dalam gua agar tidak diketahui oleh pengawal kerajaan, agar anak yang dikandungnya selamat. Wajah mungilnya saat itu memancarkan cahaya tepat pada keningnya. Saat itulah terjadi berbagai keanehan di wilayah tersebut. Berhala yang mulanya kokoh berdiri, tiba-tiba berjatuhan. Balkon kerajaan Namrud ambruk, dan mahkota jatuh dari kepalanya. Selanjutnya Ibu Ibrahim menutup pintu gua untuk melindunginya, supaya tidak sampai ditemukan oleh orang-orang yang berniat jahat. Tepatnya 1 minggu setelah di gua, ibu Nabi Ibrahim mendapati putranya sedang meminum susu dari ibu jari, sedangkan madu dan keju pada jari lainnya. Setelah itu ditinggalkannya dan kembali lagi tepat 1 tahun. Pertumbuhannya terbilang lebih pesat jika dibandingkan dengan anak seusianya. Setiap bulannya Nabi Ibrahim tumbuh layaknya anak berusia 1 tahun. Ketika keluar dari gua, ditaksir usianya layaknya anak berusia 12 tahun. Saat itu Ibrahim kecil sedang mencari Tuhannya dengan menafakuri kejadian besar seperti matahari terbit, gunung, laut, dan sebagainya. Sesaat setelah keluarnya dari gua, Ibrahim kecil berusaha mencari Tuhannya dengan berbagai cara. Hal ini diabadikan dalam Al-Quran yang terdapat pada beberapa surah khusus. Tujuannya adalah sebagai rekam jejak dan pelajaran bagi manusia agar mengetahui seberapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja saat pencariannya, Ibrahim kecil menemukan fakta bahwa yang ia anggap besar tidak bertahan lama. Dan pada saat itu muncul anggapan, jika ada yang lebih berkuasa. Dalam ayat Al-Quran disebutkan, sesungguhnya jika Tuhan tidak memberikan petunjuk, maka aku termasuk orang sesat. Si masa remaja, Nabi Ibrahim sering bertanya kepada ayahnya mengenai Tuhan yang sesungguhnya. Pada saat itu, ia menyadari kesia-siaan adanya patung. Oleh sebab itu, keinginan untuk menyadarkan kaumnya semakin kuat dan akhirnya mengambil jalan untuk berdakwah. Sewaktu mendapati ayahnya tidak mau meninggalkan untuk menyembah berhala, kesedihan menghampiri dirinya. Meski sudah mengingatkannya secara berulang, namun ternyata pendiriannya sangat kukuh. Sampai pada akhirnya Allah memberikan hukuman untuk orang-orang kafir. Saat-saat itu masyarakat di Bait Al-Maqdis, mayoritas penduduknya masih menyembah berhala. Namun kenyataan pahit harus diterimanya, bahwa pembuat semua patung tersebut adalah ayahnya sendiri. Bentuknya sendiri sangat banyak,
Salah satunya personifikasi dari rasi bintang. Dalam berdakwah, ada banyak halangan dan rintangan yang harus dihadapinya, termasuk menerima berbagai penolakan dari kaumnya sendiri, sehingga mereka tetap menyembah patung. Mereka menganggap bahwa kepercayaan turun-temurun lebih kuat daripada ajaran Nabi Ibrahim. Dakwah yang beliau sampaikan ditolak menti-menta oleh masyarakat sekitar, bahkan tidak jarang mereka juga melakukan tindak kekerasan. Salah satu alasannya yang termaktub dalam Quran Surat Al-Anbiya. Kami mendapati Bapak kami menyembah. Meskipun terus mendapatkan penolakan, namun Nabi Ibrahim tetap menyebarkan ajaran tauhid, yakni mengesahkan Allah kepada masyarakat. Seiring berjalannya waktu, mulai datang satu persatu orang menyatakan keimanannya. Hanya saja, sebagian masih secara sembunyi-sembunyi karena takut. Ketakutan Raja Namrud mengenai kematiannya semakin menghantui tatkala mendengar ada ajaran baru yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Selama sisa hidupnya, ia terus mencari cara agar ramalan yang dahulu pernah didengarnya tidak menjadi kenyataan. Awal perselisihan antara Nabi Ibrahim dan Namrud terjadi ketika utusan Allah tersebut meruntuhkan segala patung, terkecuali yang paling besar. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Anbiya, yang intinya terkait jawaban atas pertanyaan kaumnya jika ajaran tauhid itu benar adanya, dan ia dapat membuktikannya. Allah memilih keluarga Ibrahim mendapatkan karunia istimewa di antara umat manusia di muka bumi ini. Atas perjuangannya menyebarkan ajaran Islam, maka berita kelahiran Ishak dan Yakub menjadi suatu hadiah berharga setelah menantinya selama bertahan-tahan lamanya. Berita ini disampaikan oleh malaikat langsung dengan mengunjungi kediaman Ibrahim. Wujud yang digunakan menyerupai manusia. Meskipun demikian, beliau tetap menyadarinya karena pancaran auranya terlihat berbeda. Lantas untuk memuliakannya, dipersiapkan hidangan istimewa. Setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah diberi mukjizat. Tujuannya yakni sebagai bukti bahwa Allah itu ada dan akan selalu membantu umatnya yang beriman dan patuh terhadapnya. Sedangkan Nabi Ibrahim sendiri mendapat berbagai keajaiban besar. Berikut beberapa mukjizat Nabi Ibrahim. Pertama, tubuhnya tidak mampu dibakar. Keberanian Nabi Ibrahim menentang Namrud membuat raja itu murka karena selain takut akan ramalan di masa lalunya terwujud, juga pengikutnya semakin berkurang. Dengan demikian, harta kekayaannya juga tidak melimpah ruah seperti sedia kala. Guna mencegahnya, maka ia melakukan berbagai cara, termasuk salah satunya dengan membakar Nabi Ibrahim di api menyala. Fakta mengejutkannya, ternyata tubuh Nabi Allah tidak tersentuh api sama sekali. Bahkan dikatakan rasanya dingin. Kejadian ini diabadikan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 69 yang sekarang sering dijadikan salah satu ayat ruqyah. Kedua, jarinya mengeluarkan madu. Saat masih kecil, Ibrahim ditinggal oleh ibunya di dalam gua sendirian karena menghindari terjadinya pertumpahan darah. Ibunya pun mengunjungi tidak sering. Namun, anehnya dari jari putranya dapat mengeluarkan madu. Sedangkan bagian lainnya terdapat keju sehingga nutrisi tetap terpenuhi. Meski terlihat kekurangan asupan, Nabi Ibrahim kecil dapat tumbuh lebih pesat jika dibandingkan dengan anak usia sebayanya. Bahkan ketika keluar gua, usianya sudah terlihat layaknya 12 tahun. Keajaiban ini tidak dimiliki semua nabi, karena Allah menurunkan keajaiban sesuai kebutuhan. Ketiga, menghidupkan orang yang sudah mati. Kejadian ini diabadikan dalam salah satu surah, yakni Al-Baqarah ayat 260 yang mengesahkan bahwa pada saat itu Nabi Ibrahim belum mempercayai tentang keesaan Allah. Akhirnya diperlihatkan bagaimana cara menghidupkan makhluk mati yang tentunya tidak bisa dilakukan manusia normal. Dalam Quran Surat Al-Baqarah
diceritakan bahwa Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mencincang tubuh burung, kemudian meletakkannya di atas bukit. Selanjutnya beliau harus memanggilnya, dan kejadian ajaib berlangsung. Makhluk tersebut hidup kembali sehingga dapat terbang menghampirinya. Keempat, mengubah pasir menjadi makanan. Mukjizat selanjutnya merupakan kejadian luar biasa yang diberikan kepada Nabi dan Rasul Allah. Oleh sebab itu, hal itu ada banyak hal tidak mungkin bisa terjadi, termasuk mengubah pasir menjadi makanan. Awal mula kejadiannya saat Nabi Ibrahim mendatangi Raja Namrud untuk mendapatkan makanan. Namun harapannya ternyata pupus karena tetap teguh dengan pendiriannya. Ketika ditanyakan siapa Tuhannya, kejadian ajaib dimulai saat ia membawa pasir dari Namrud pulang ke rumah. Keesokan harinya isi kantongnya penuh dengan bahan masakan berupa sayuran dan daging. Kelima, keluar susu dari ibu jarinya. Masih berkenaan dengan cerita mengenai kelahirannya. Meski tinggal di gua sendirian yang sepi dan jauh dari kampung, namun ternyata Allah melindunginya. Pada saat ibunya menjenguk, ternyata Ibrahim kecil sedang menghisap susu dari ibu jarinya sehingga kebutuhan makanannya terpenuhi. Anehnya lagi, bagian wajahnya terlihat bercahaya, tepatnya di kening. Saat itulah ibunya mulai berpikir betapa spesial putranya. Kemuliaan yang Allah berikan tentu khusus untuk hambanya yang nantinya akan menyebarluaskan dinul haq dan ajaran mengenai keesaan. Keenam, orang pertama yang membangun Ka'bah, salah satu keajaiban dunia yang terdapat di Makkah, yaitu Ka'bah yang sampai saat ini masih ramai dikunjungi oleh umat muslim di seluruh dunia. Pembangunan pertamanya terjadi pada masa Nabi Ibrahim. Prosesnya mendapatkan bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan desain menakjubkan. Pada awalnya, Allah memerintahkan untuk membangunkan rumah untuknya. Kemudian mengutus awan menanyakan kepada Nabi Ibrahim apakah tugasnya sudah dilaksanakan. Setelah mendapatkan jawaban, Allah segera mendatangkan pondasi. Lalu beliau serta putranya meninggikan bangunan tersebut. Asal-usul berkurban pun berawal dari kisah Nabi Ibrahim. Hubungan pernikahan antara Nabi Ibrahim dan Siti Hajar membuat hatinya bersedih karena belum dikaruniai keturunan. Namun beliau tidak berpangku tangan dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhirnya dikaruniakan Ismail. Selang beberapa waktu setelah kelahiran Ismail, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memindahkan istri, yakni Siti Hajar dan putranya Nabi Ismail ke kota Makkah. Ternyata terdapat rahasia di baliknya, yakni tempat tujuannya adalah lokasi di mana Ka'bah nantinya akan berdiri kokoh. Dahulu kota Makkah merupakan sebuah wilayah dengan panas yang terik dan tanah tandus. Hanya saja kenyataan pahit harus diterimanya bahwa Siti Hajar harus ditinggalkan bersama putranya oleh Nabi Ibrahim. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat mereka dapat bertahan dan memenuhi segala perintahnya. Saat datang perintah untuk tinggal di kota Makkah, akhirnya Ismail dan ibunya, Siti Hajar, diantarkan ke sebuah tempat yang tandus. Sampai pada akhirnya kehabisan persediaan. Siti Hajar kebingungan karena tidak bisa menyusui putranya sehingga membuatnya kebingungan. Sampai pada akhirnya Siti Hajar berlari kecil dari Bukit Syafa ke Bukit Marwah, bolak-balik sampai 7 kali, hingga datanglah sebuah keajaiban terjadi. Tepatnya pada bekas hentakan kaki Ismail keluar air. Sebab munculnya secara mendadak dan memancar. Akhirnya dinamakan Zam-Zam. Setelah melalui perjalanan panjang dan melewati berbagai ujian bersama kedua orang tuanya, Nabi Ismail tumbuh menjadi sosok pemuda yang begitu religius. Ketakwaannya bahkan membuatnya tidak goyah meski berbagai godaan menghampirinya silih berganti untuk mempersiapkan sebagai penerus ayahnya. Saat itulah muncul perintah yang menguji keimanan keluarga Ibrahim, yakni tiba waktunya
datang perintah untuk menyembelih putranya sendiri. Meski awalnya tidak yakin, namun anak dan istrinya mendukung keputusannya untuk mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun hasil akhir nantinya. Pada suatu waktu, turun perintah untuk menyembelih putranya yang sudah didambakan sejak lama. Namun Nabi Ibrahim masih ragu, apakah mimpinya turun langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tipu daya setan semata. Namun ternyata mimpi tersebut tidak datang satu kali, melainkan lebih dari itu. Akhirnya Nabi Ibrahim menyampaikan kepada istrinya, dan setan memengaruhi untuk membuat bimbang keduanya. Saat Ismail kecil mendengarnya, seketika langsung menyanggupinya dan meyakinkan ayahnya untuk menjalankan perintah dari Allah. Sebab percaya bahwa Allah ingin yang terbaik. Setelah melakukan berbagai pertimbangan, pada akhirnya keputusan bulat yang harus diambil adalah menyembelih putra kesayangannya yang telah dinantikan sejak lama. Salah satu tujuannya adalah Allah ingin menguji seberapa kecintaan Ibrahim terhadapnya setelah datangnya buah hati. Meski awalnya timbul keraguan dan ditambah dengan bisikan setan yang diusir dengan melemparinya bebatuan, akhirnya orang tua Ismail menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itulah kejadian mengejutkan dimulai sebagai balasan atas ketaatannya memenuhi segala anjuran. Perintah penyembelihan ini memang terkesan sangat tragis, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpan rahasia besar di baliknya. Sebelum melakukan prosesnya, Nabi Ibrahim terlebih dahulu menajamkan pisaunya supaya putranya tidak kesakitan saat disembelih. Pada saat pisau dihunuskan tepat di leher Ismail, tiba-tiba tubuh Ismail oleh Allah digantikan domba gemuk. Hal ini diabadikan di Quran Surat As-Saffat ayat 103-105 sebagai bukti ketaatan Nabi Ibrahim dan keluarganya, serta sebagai dalil disyariatkannya kurban untuk umat Islam pada bulan Zulhijjah. Anak Nabi Ibrahimlah yang kelak meneruskan agama Islam. Perjalanan dakwah Nabi Ibrahim harus terhenti dan digantikan oleh putranya. Pada waktu itu, beliau sedang duduk di teras rumahnya dan mengetahui kedatangan seorang lelaki tua dengan wajah lusuh sambil memegang tongkat. Ia pun mempersilakan untuk masuk kemudian menjamunya. Tanpa disangka, lelaki tua itu adalah malaikat Israel. Setelah 1 tahun berlalu, Israel datang kembali dengan wujud tampan. Namun, sempat terjadi tawar-menawar ketika akan mencabut nyawa Nabi Ibrahim. Hal ini bahkan membuat malaikat harus menyampaikan pesan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim yang melihat itu kemudian bertanya, siapa yang menyuruhnya datang ke rumah? Malaikat maut mengatakan bahwa ia diminta Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan Ibrahim telah diangkat menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Ibrahim meminta kepada malaikat maut untuk menunjukkan cara dia mencabut nyawa manusia. Malaikat maut lalu menjawab bahwa Nabi Ibrahim tidak akan kuat melihatnya. Nabi Ibrahim bersikeras kepada malaikat maut untuk memperlihatkannya. Tiba-tiba, Nabi Ibrahim melihat wajah yang sangat hitam. Kepalanya mencapai langit, dan dari mulutnya keluar jilatan api. Pada tubuhnya, tidak ada sehelai rambut, kecuali api menyala-nyala. Menyaksikan itu, Nabi Ibrahim pingsan. Ketika sadar, ia berkata, "Wahai malaikat maut, seandainya orang kafir tidak mendapat siksa dengan melihatmu saja, dengan rupa demikian sudah cukup baginya itu sebagai penderitaan." Selanjutnya, Nabi Ibrahim meminta malaikat maut untuk menunjukkan bagaimana ia akan mencabut ruh muslim yang beriman. Lalu, malaikat maut menunjukkan dirinya dengan rupa yang tampan dan berpakaian putih bersih. Ruh Nabi Ibrahim lalu dicabut sesudah melewati beberapa hari dari sakitnya. Ia lalu dikuburkan dalam sebuah gua di daerah Habrawan, di samping istrinya, Sarah. Sebagian berpendapat Nabi Ibrahim meninggal pada usia 175 tahun. Ada juga yang menyebut 190 tahun. Riwayat lain mengatakan Ibrahim hidup selama 200 tahun.
Itulah kisah Nabi Ibrahim yang memiliki mukjizat, merubah pasir menjadi makanan. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen.